Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berilah hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 41 ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini, Tuhan layak dipuji dan disembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mengikuti renungan-renungan sebelumnya, saya sudah menyampaikan renungan terakhir dari kitab Ayub. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Mazmur, dan di sepanjang minggu ini, renungan saya akan sampaikan dari kitab Mazmur, karena memang Mazmur ini memiliki pasal yang cukup banyak, 150 pasal. Saudara, kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah Tehillim atau Sefer Tehillim, yaitu kitab tahlil atau kidung pujian. Jadi semangat, spirit atau jiwa dari kitab Mazmur adalah pujian, baik dalam bentuk lagu maupun puisi. Kitab Mazmur adalah kitab terpanjang di dalam Alkitab, terdiri atas 150 pasal. Juga sekaligus kitab yang paling luas jangkauannya dalam firman, karena menyentuh hati manusia di seluruh area pengalaman hidupnya. Banyak keluhan-keluhan berubah menjadi kidung pujian dan juga doa yang ditujukan kepada Tuhan. Kitab Mazmur ditulis oleh beberapa orang, jadi bukan hanya satu orang. Ada Daud, Asaf, Bani Korah, Salomo, Musa, dan juga Etan. Namun yang paling banyak ditulis oleh Daud. Sehingga dengan demikian, waktu dan tempat penulisannya pun pastilah bervariasi. Kitab Mazmur dapat dibagi menjadi 5 kelompok yang disejajarkan dengan 5 kitab Musa yang disebut dengan Pentateuch. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Pertama, Mazmur tentang manusia dan ciptaan lainnya, dari Mazmur 1 sampai 41. Ini menunjuk pada kitab Kejadian. Yang kedua, disebut Mazmur Israel dan penebusannya, pasal 42 sampai 72, menunjuk pada kitab Keluaran. Yang ketiga, Mazmur ibadah dan bait Allah, pasal 73 sampai 89, menunjuk pada kitab Imamat. Yang keempat, Mazmur ziarah, kita disebut sebagai peziarah di bumi ini, pasal 90 sampai 106, menunjuk pada kitab Bilangan. Dan yang kelima, Mazmur pujian dan firman-Nya, pasal 107 sampai 150, menunjuk pada kitab Ulangan. Saudara-saudara, menarik kalau kita memperhatikan setiap bagian dari kelompok ini diakhiri dengan doksologi atau pujian atas kebesaran dan keagungan Tuhan. Seperti bacaan kita, Mazmur 41 ayat 14, ini adalah sebuah doksologi. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Ini adalah doksologi dari kelompok atau bagian yang pertama, dari pasal 1 sampai dengan 41. Demikian juga bagian-bagian yang berikutnya selalu diakhiri dengan satu doksologi, pengagungan atas kebesaran Tuhan. Saudara, Mazmur ini memberi kita pesan pengharapan dan keselamatan dalam tema umum ibadah yang secara hakiki merupakan penawar keresahan melalui respon pribadi terhadap Allah dan karyanya. Jadi Mazmur merupakan ekspresi ibadah, iman, dan juga kehidupan rohani umat Tuhan. Dalam Mazmur kita punya cermin hati umat Allah
yang mencatat pengalaman manusia yang sederhana, tapi juga universal dalam pancaran pribadi. Kemudian ada perjanjian, ada rancangan, dan kehadiran Allah di sana. Kumpulan 150 Mazmur mencakup beragam perasaan, keadaan, dan berbagai tema. Hal ini menambah kesulitan untuk menggeneralisasi sebuah tema dan tujuan. Namun boleh dikatakan seluruh Mazmur mengekspresikan respon pribadi orang percaya atas kebajikan dan anugerah Allah. Kebanyakan Mazmur berisikan catatan isi hati pemazmur yang paling dalam, baik itu berkaitan dengan keputusasaan, berkaitan dengan kecemasan, ataupun syukur yang muncul bahkan di saat menghadapi perlawanan dari musuh-musuh Allah, atau ketika mengalami pemeliharaan Allah. Baik itu membawa suka ataupun duka, pemazmur selalu mengekspresikan dirinya seperti berhadapan langsung dengan Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Namun selain itu, kitab Mazmur mencatat tentang nubuat kedatangan Mesias yang datang sebagai Raja kekal yang berkuasa atas segala bangsa. Karena itu kita diajak untuk memuji Dia, mengagungkan dan memuliakan Dia. Dia adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Renungan pada hari ini membawa kami kepada satu kesadaran bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan. Tuhan yang sudah mencipta, Tuhan yang memelihara, bahkan yang sudah menebus kami. Kiranya Tuhan menaruh dalam hati kami puji-pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan, supaya melalui hidup kami, Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.